Ada sensor readingnya. Baik, alhamdulillah sudah pada join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di sesi 1 kalian sudah berdoa ya, Al-Fatihah dan Al-Ghaziyah, berbicara tentang hari kiamat dan siapa penghuni surga dan neraka ya. Karena setelah hari kiamat, manusia ini ada 2 kelompok. Kelompok yang sukses yaitu masuk surga selama-lamanya, dan kelompok yang gagal yaitu masuk neraka selama-lamanya. Nah, pada pembelajaran IPA kali ini kita masih akan melanjutkan ya tema 8. Tema 8, subtema keberapa? Subtema 3. Subtema 3 sekarang ya, subtema 3. Jadi kalian juga siapkan bukunya. Nah, misal juga sudah share versi video PowerPoint yang Mister akan share screen setelah ini. Dan ada sih beberapa yang sudah melihat ya. Pagi begitu share langsung dia belajar lewat YouTube. Kenapa Mister tahu? Ya karena dia langsung komen. Siapa nih di sini? Olivia sudah selesai. Presensinya. Oke. Iya, Pak. Presensinya dikirim lagi. Nah, itu ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Aliana. Mbak Aliana. Oke, Mister akan share screen, jadi kalian perhatikan ya. Oh, sebelumnya Mister akan tutup ininya dulu. Mute dulu. Kalau kalian mau bertanya bisa langsung hidupkan mikrofon, tapi setelah itu mati lagi. Oke. Sudah nampak ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Tema 8, subtema 3 yaitu tentang pengaruh gaya pada peristiwa di sekitar kita, ya. Pada peristiwa di sekitar kita. Gaya, tarikan atau dorongan. Ya kalau kita nggak melakukan sesuatu, ya misalnya kita mau keluar nih lewat pintu, kita nggak melakukan gaya, nggak mau dorong atau narik pintu, ya pintunya diam aja. Kecuali ada angin ya. Kita mau makan nih, sudah makan di depan kita ada pizza, enak banget. Terus kita nggak mau melakukan gaya untuk mengangkat pizza itu terus dimasukkan ke mulut. Kira-kira gimana? Nggak ada, bisa ya, kecuali disuapin ya. Disuapin pun harus pakai gaya. Supaya terjadi sesuatu ya pada benda di sekitar kita. Nah, ini masih di kompetensi dasar 3.4. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Ya, diulang-ulang lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti, atau diam, berubah arah, berubah bentuk, menjadi lebih cepat, atau menjadi lebih lambat. Itu pengaruh gaya ya. Pengaruh gaya apa? Ya ini jawabannya. Jika ada pertanyaan, apa pengaruh gaya terhadap benda di sekitar? Nah ini jawabannya. Benda menjadi bergerak, menjadi berhenti atau diam, menjadi berubah arah, menjadi berubah bentuk, menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Ini ya, ini dalam bentuk apa ini? Kalau seperti ini bentuk apa namanya? Peta? Peta pikiran ya. Pikiran. Atau bahasa Inggrisnya apa? Mind map. Benda menjadi diam, benda diam menjadi bergerak, benda yang bergerak jadi diam ya. Kalau kamu ngerem, nangkep bola,
Terus benda bisa menjadi apa? Berubah arah. Terus Benda menjadi bentuk. berubah bentuk Kecepatan benda melambat. Benda dan menjadi lebih cepat. menjadi lebih cepat. Ini adalah pengaruh ya. Ingat pengaruh gaya terhadap benda. Oke, ini gambar apa? Siapa yang bisa menebak? Orang sedang bermain bulu tangkis. Saya surf. Lalu melakukan surf. Shuttlecock. Shuttlecock awalnya apa? Berhenti ya. Terus dipukul dapat bergerak setelah mendapat teman dari raket. Wah, ini si Mas Demas sedang bermain kelereng. Ada Mas Demas, ada Mas Ahza, ada Mas Emil. Itu Pak lagi bermain kelereng. Apa yang terjadi nih? Kelerengnya tadinya diam apa bergerak-gerak nih? Diam. Kelereng awalnya diam. Dapat bergerak setelah disentil. Ya, siapa yang pernah bermain kelereng? Saya, Pak. Oh, Saya. hampir ya. Hampir semua anak pernah bermain kelereng. Tapi ada loh yang bermain saking semangatnya dia kulum dan akhirnya ketelan. Aduh, gimana tuh kalau kelereng ketelan? Ya akhirnya si anak itu suruh makan pisang, suruh makan pepaya, makan banyak supaya paginya bersama PUP. Iya, gimana mau ngeluarin untuk dioperasi? Ya. Daripada dioperasi ya, Pak? Iya, daripada dioperasi. Banyak loh kejadian yang ketelan, nelen kelereng, nelen koin, pokoknya macam-macam. Dulu Mister punya teman di pondok, santri, itu nelen jarum pentul. Ngeri kan? Dengar ada cerita, ada bapak-bapak nelen Mister, izin kakak mandi sebentar. Ya. Ya dia mau pakai ceritanya gimana, Mister? Ya kan mau pakai kerudung di depan cermin gini kan. Nah, jarum pentulnya tuh dia gigit dulu, digigit. Terus dia benerin. Digigit terus benerin, nanti kan diambil terus ini. Nah, karena di pesantren kan banyak teman kan. Temennya kan nggak ngerti kalau dia lagi gigit jarum pentul dari belakang nih yang suka usil nih. Dikagetin. Woi, kagetin. Akhirnya ketelan ya? Akhirnya kaget malah ketelan. Nah, caranya begitu. Ya makan yang banyak, ya. Terus pagi hari ketika pup, itu saran dari dokter sih. Nanti dilihat di pup itu ada jarum pentulnya enggak. Kalau ada berarti sudah enggak perlu operasi. Karena memang itu caranya. Ternyata alhamdulillah pagi harinya ketika pupnya enggak menjijikkan ya. Pupnya enggak masuk ke kloset tapi dibiarin dulu terus dicari-cari jarum pentulnya sudah keluar. Jika kalian hati-hati ya kalau bermain dengan benda-benda gitu jangan dimasukin ke mulut. Karena nggak tahu ketika kita kaget atau apa bisa ketelan benda itu. Ya kalau benda itu steril bersih, kalau ada karatan kan bisa keracunan dan akhirnya meninggal. Soalnya kayak jadi ya, Mister. Bisa melakukan. Oke, ini gambar apa? Main bola. Kira-kira gaya apa yang terjadi? Gaya dorong ya, gaya dorong ditendang. Perubahan apa yang terjadi? Bola yang tadi apa menjadi apa? Dia menjadi gerak, menjadi bergerak. Oke, tadinya dia jadi bergerak. Ketika ditangkap bergerak menjadi diam. Ya. Bola awalnya meluncur, ya. Bola meluncur kencang dan berhenti setelah ditangkap oleh kiper. Kiper ya, bacanya kiper. Penjaga. Kiper itu artinya penjaga. Wih, ini ada. Wah, standing belakang, boy. Ini ada Mas Farhanur lagi naik motor. Aku lagi bawa.
Ini kok motornya terangkat ke ban belakangnya kenapa ini? Karena ban depannya direm. Oke, ban depannya kita dulu pakainya sepeda, coba tak rem ban depan di atas. Pak, aku pernah coba berhasil terus jatuh. Waduh, hati-hati ya, ini harus profesional. Ini berarti perubahan gaya apa yang terjadi? Pengaruh gaya apa yang terjadi? Bergerak menjadi diam. Motor awalnya melaju kencang, ya bergerak menjadi melambat dulu. Terus karena oleh pengemudinya akhirnya berhenti. Sehingga tuas remnya. Siapa nih yang kecil-kecil udah pada belajar naik motor? Ya, hati-hati ya karena motornya belum. Marahin, Pak, marahin. Ya karena kalau ada bisa ditangkap kalau ada polisi. Karena coba sebentar aku nggak boleh. Nah, ini ada Mas Arfa ini naik motor. Oh, Mas Arfa. Nggak kelihatan. Itu cewek apa cowok sih? Ini apa yang terjadi? Motor melaju lebih kencang setelah digas oleh pengendaranya. Tadinya dia lebih kencang. Wah, ini ada Itu bocil-bocil itu ada Keiko sama Ara. Ada Mbak Raisa lagi makan, Mbak Raisa. Ada Mbak Nadia lagi senyum-senyum. Ada Mbak Naim. Mbak Nadia versi Amerika. Iya, kalau di luar negeri gitu. Olahraganya asik ya. Di Amerika. Nike. Nadia versi Amerika, Maila. Mengoper bola, berarti apa? Berubah? Bola berubah-ubah arahnya ya. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ke belakang. Ke atas, Ke atas, ke bawah. Ke bawah nembus depan belakang. Ke bawah nembus bumi, bisa nggak? Emangnya bolanya Casper? Tahu Casper enggak? Ya. Waduh. Ini siapa ini? Siapa tuh? Siapa itu Mr. Didi pernah kayak gitu enggak? Pukul kaleng pakai kepala. Ini mau cari itu mau cari bantal nggak nemu, akhirnya nemunya kaleng itu. Nih, Mas. Itu terus kepalanya kayak gimana ya? Itu dibanting. Itu kan kalengnya kaleng minuman soda itulah, jadi nggak terlalu keras kayak kaleng susu kental manis. Biasanya main. Ini berarti apa yang terjadi? Pengaruh apa? Bentuknya apa? Pengaruh dorongan. Gaya berubah bentuk. Iya. Kaleng berubah bentuk setelah mendapat tekanan atau dorongan. Oh, Mas Ganji. Ini. Ada yang kenal nih siapa? Namanya Mister? Tahu. Pak. Mr. Bean. Mr. Bean. Iya. Bentang. Pak Bentang jadi ini. Pak Bentang. Pak Bentang. Nah, apa ini? Silahkan kalian cari contoh lain peristiwa di sekitar kita yang membuktikan adanya pengaruh gaya. Kumpulin nggak, Mister? Tidak perlu. Nah, hari ini ada tugas enggak? Tugasnya, nah ini membaca halaman 75 sampai 76 tentang hubungan Mister. Ya. Peristiwa di lingkungan. Dibuka halaman. Ada batik. Dibuka halaman 75. Alhamdulillah. 75 yuk. Udah. Mister. Udah. Nah, dibaca ya mulai dari kelas 4A. Ini berarti Yang ayo bercerita itu, Pak. ayo mengamati. Ayo mengamati itu ada Nina, ada Deli. Siapa yang mau jadi Nila? Aku. Oke. Kansa. Siapa yang mau jadi
Deli. Aku, Aliana. Oke. Aku, Kansa dan Aliana ya. Bentar. Mister mute semuanya. Mister mute semuanya dulu. Oke. Kansa silahkan kamu hidupkan mikrofonnya. Terus Mbak Alin, coba raise hand. Raise hand di anu Mbak Alin. Pakai layar biar muncul di depan. Angkat raise hand-nya pakai layar. Oh ini sudah. Silakan dihidupkan mikrofonnya Mbak Alin. Oke. Sudah hidup Mbak Alin? Sudah. Kansa sudah? Coba cek suaranya Kansa. Hebat sekali, Tony. Oke, stop bentar. Nah, sekarang Mister baca dulu. Ayo mengamati, menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nina dan Deli melihat Tony dan teman-teman sedang bermain bola di lapangan. Tidak berapa lama berselang, mereka menyaksikan Tony berhasil mencetak gol lagi. Yuk, Nina, Kansa sebagai Nina. Hebat sekali, Tony. Bagaimana ia melakukannya ya? Iya, Nin. Hebat sekali. Aku jadi ingat pelajaran tentang gaya kemarin. Benar ya, gaya dapat mengubah gerak benda. Ya, benar, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda ya, Nin. Benar sekali, Del. Bagaimana jika nanti kita ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih dalam tentang gaya? Setuju, sekarang kita beri semangat kepada Tony dan teman-temannya. Oke, itu ya. Terima kasih Mbak Kansa dan Mbak Alin. Sekarang paragraf selanjutnya, yuk dibaca. Siapa nih dari kelas 4A? 4A dulu ada siapa nih? Mas Muhammad Farhan, 4A ya? Iya, 4A ya. Oke, yuk dibaca paragraf pertama. Mas Muhammad Farhan. Hidupkan mikrofonnya. Coba lagi. Belum bisa? Oke. Bentar. Muhammad Farhan. Coba hidupin lagi. Bisa? Oke, sudah. Jadi mengunjungi perpustakaan pada jam istirahat. Aku lebih dalam tentang gaya. Sejauh ini mereka sudah tahu bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Mari kita bahas kembali bersama-sama. Ambil poster pengaruh. Buat pelajaran sebelumnya. Kan mengenai contoh-contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan gambar-gambar berikut dan jelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Oke, terima kasih Mas. Pak. Oke. Oke, untuk membahas yang gambar 4B. 4B, siapa nih 4B? 4B ada yang kameranya hidup. Ada Mas Danis. Oke, Mas Danis, silahkan dihidupkan mikrofonnya, di unmute. Yang mana, Pak? Gambar A. Perhatikan gambar A. Yuk. Pengaruh gaya terhadap gerak apa itu? Yang terjadi pada gambar A. Benderanya tadinya gimana?
Tadinya diam. Tadinya diam. Di atas atau di bawah? Hah? Tadinya di atas atau di bawah? Bawah. Nah, terus anak itu melakukan apa? Mengerek. Mengerek. Mengerek bendera. Terus yang terjadi benderanya tadinya di bawah, bergerak naik, berpindah tempat. Oke, terima kasih Mas Danis. 4B. Sekarang 4C untuk membahas gambar yang B. Kita ada siapa di sini 4C? 4C mana nih? Angkat tangan coba. Oh, ada Mbak Namia. Oke, Mbak Namia di unmute mikrofonnya. Ya. Itu gambar apa Mbak Namia? Tolong jelaskan. Gambar delman, Pak. Yang B, delman. Delmannya, apa yang terjadi pada delman? Kudanya narik keretanya jadinya bisa bergerak, Pak. Iya, kuda menarik delman sehingga delman bergerak, berpindah tempat. Berarti gaya apa? Dorong apa tarik? Tarik. Oke, terima kasih Mbak Namia. Kelas 4C. 4D. 4D kita punya siapa ini di sini 4D? Angkat tangan. Halo. 4D. Where are you? 4D, 4D, where are you? Ada Mbak Aca. Ya, Ca. Mana nih Aca kok nggak ada gambarnya? 4D. Ca, Aca. Hello Aca, where are you? Here I am. Ada Mbak Keiko aja, guys. Oh, ini udah muncul. Ca, oke, di unmute, Ca. The microphone. Oke. Gambar C, Ca, itu ada Mas Abil sama Mas Denmas lagi dorong tembok. Ditemani sama siapa itu? Mbak Keiko. Apa yang terjadi, Ca? Yang terjadi itu nggak tahu. Tunggu. Dia ketiga anak itu ngapain? Mendorong. Berarti gaya apa? Kayak dorong. Oke. Terjadi sesuatu enggak pada tembok? Tidaklah. Kan berat. Oke, berarti gaya telah diberikan kepada tembok. Tembok tidak bergerak, ya. Berarti tidak terjadi apa? Kerja, ya, karena ketika gaya itu tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak ada kerja. Pada tembok itu. Tapi kalau kamu olahraga, kamu dorong tembok, ya terjadi kerjanya pada tubuh kamu. Tubuh kamu jadi sehat dan kuat. Oke, terima kasih Mbak Aca. Terus selanjutnya gambar yang di bawah. Ini 4D, kembali ke 4A. Siapa 4A nih? Halo. 4A ada Mbak Azizah. Yuk dibaca Mbak Azizah. Oke, dihidupkan mikrofonnya, di unmute. Sudah? Di unmute. Oke, dibaca dulu ya. Perhatikan gambar berikut itu. Kok nggak ada suaranya Mbak Azizah? Coba cek. Oh, nggak ada suaranya. Nggak sampai sini ya? Nggak sampai sini suaranya Mbak Azizah. Coba cek 1, 2, 3 gitu. Padahal mikrofonnya hidup. Oke, karena nggak muncul suaranya, kita bantu dengan 4A yang lain ya, dibantu. 4A ada Mas Farhanur, yuk dibantu untuk membaca. Unmute the microphone and read. Yang mana, Pak? Yang itu loh, perhatikan gambar berikut. Dibaca.
Mana? 76 yang bawah. Yang halaman 76. Oh iya. Nah, Mbak Aziza kan nggak keluar suaranya, jadi nggak tahu, mungkin ada kesalahan teknis. Kamu bantu. Oke. Perhatikan gambar berikut dan diskusikan dengan teman sekelasmu. Apa yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Lemari manakah yang lebih mudah didorong? Kegiatan manakah yang memerlukan energi lebih besar? Jelaskan. Oke, coba menurutmu mana yang mudah didorong, Han? Gambar A apa gambar B? A. Oke, mengapa, Han? Karena nggak ada karpetnya. Karena tidak ada karpetnya ya. Permukaannya licin ya. Kalau yang ada karpetnya permukaannya Nggak licin. nah, atau kasar sehingga gaya geseknya besar. Oke, betul sekali. Yang gambar A itu mudah didorong karena gaya geseknya kecil ya. Gaya geseknya kecil karena permukaannya licin. Yang gambar B itu susah didorong karena gaya geseknya besar antara almari dan permukaan disebabkan karena karpet itu kasar. Oke, terima kasih Mas Farhan dan Mbak Azizah dari kelas 4A. Oke. Nah, selanjutnya tabel halaman 77 4B. Di sini ada Mbak siapa nih 4B? Mbak Arafah Zain. Mbak Itu yang tabel itu ya, Pak? Yang tabel. Oke, Mbak Arafah Zain, silakan di unmute mikrofonnya. Oke. Ya. Kamu baca, lengkapilah tabel berikut bla bla bla. Lengkapilah tabel berikut dengan contoh-contoh sesuai penggunaan gaya serta pengaruhnya terhadap benda. Nomor 1. Nomor 1. Gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Terus contohnya? Contoh, kelereng awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong. Oke, tambah satu contoh lagi. Menurutmu apa? Yang tadinya diam bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya diam menjadi bergerak. Misalkan sepeda. Kursi awalnya diam terus ditarik. Oke, kursi makan ya. Kursi makan biasanya kan dimasukin ketika kamu mau makan terus ditarik ke belakang. Oke, bagus banget. Running out of time, tinggal 10 menit. Saudara-saudara. Terima kasih Mbak Arafah Zaini. Sekarang nomor 24C. Siapa nih 4C? Hello 4C, ada Mbak Rachel Fatwa Santosa. Oke. Sorry, bentar mikrofonnya di unmute. Sudah di unmute? Oke. Ya, Pak. Nomor 2 dibaca kayak Mbak Ara. Nomor 2. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Oke, itu contoh. Kamu coba kasih contoh satu lagi. Apa ya? Yang tadinya bergerak menjadi diam. Tadi Mbak Ara, benda diam jadi bergerak. Contohnya kursi yang tadi diam ditarik untuk duduk. Nah ini yang bergerak jadi diam. Kamu pernah main bola, kelereng, sepeda. Sebelum dimainin kan mereka semuanya diam toh. Coba kamu
lihat contoh apa? Siapa yang mau bantu? Apa? Sudah dapat? Sudah. Apa? Kalau motor direm tuh ya, Pak. 4C, yuk dibantu Mbak Rachel. Siapa? Yang mau bantu Mbak Rachel? Mbak Faisa, yuk. Apa? Silakan hidupkan mikrofonnya. Dibantu Mbak Rachel. Bola dipukul saat ditangkap akan jadi diam. Oke, main bola ya. Bola kan tadinya diam. Setelah dipukul, Pasti. jadi bergerak bola kasti misalkan. Atau tadi kok tadi ya. Atau ketika Mbak Rachel atau Mbak Faisa main boneka, kan tadinya di kasur, diambil kan jadi bergerak ya banyak. Sendok tadinya diam di tempatnya, kamu mau makan diambil jadi bergerak. Oke, terima kasih Mbak Rachel. Terima kasih Mbak Faiza. Ya. Oke. Mister remove. Nomor 3. Berarti 4 apa nih sekarang? Oh ya, Mbak Rachel sama Mbak Ara lolos ya menjadi peserta jelita. Apa itu jelita Mbak Ara? Jelita itu apa ya? Jejak literasi ya. Jejak literasi anak. Nah, kemarin misalnya ngikutin lihat Zoom kelasnya ada Mbak Ara kenalan. Hobinya mengumpulkan barang-barang bekas. Ya, Mbak Ara. Untuk dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus juga ada Mbak Rachel. Mbak Rachel juga ikut kenalan di situ. Baik, nomor 3 berarti sekarang 4 apa ya? 4D. Siapa nih 4D di sini? Mbak Naila, yuk. Mbak Naila dibaca 4D. Yuk, dihidupkan mikrofonnya. Mbak Naila 4D. Ini Yang banyak. mana, Pak? Lupa. Yang nomor 3, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kamu yang di grup WhatsApp itu ya? Itu Naila kamu? Bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Contoh lainnya apa? Menurut kamu? Kamu pernah bermain apa yang dia bisa berubah-ubah arahnya? Misalkan itu bola kasti, terus bisa bola ya bola yang lain. Kamu pernah main apa? Badminton? Bola busa? Bola sepak itu kalau ditendang itu. Dioper ya? Dioper jadi berubah arah. Oke, Mbak Nela dari kelas 4 ya. Terima kasih Mbak Nela. Terus selanjutnya nomor 4, kembali ke 4A. Ada siapa di sini Mbak? Kelas 4A. Mana angkat tangan 4A? Kalau nggak ada, 4A nggak ada nih. Ada. Halo, mana? Aku. Diangkat apa tangan pakai ini di layar biar langsung gambarmu ke depan. Oh siapa? Oh Demas. Ya Mas. Dihidupkan. Demas mana Mas? Halo. Ya, Nomor 5. Nomor 4. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Contoh lain apa? Yang tadinya lambat jadi cepat. Kamu pernah ngebut enggak? Contoh. Enggak. Ngebut naik sepeda pernah? Kalau sepeda di Kayu. Di kayu lebih kuat. Cepat. Oke, sepeda di kayu lebih kuat
sehingga sepedanya Mas Dimas melaju lebih cepat. Tapi kalau ada selokan direm ya, jangan ikut nyemplung. Oke, terima kasih Mas Dimas. 4A. Ya. Sekarang 4B. 4B. Ada siapa di sini 4B? Ada Mbak Jenny Moisen. Oke, mana Mbak Jenny Moisen? Coba di raise hand biar kelihatan. Oh, ini oke. Mbak Jenny Moisen. Lari kemana tadi layarnya? Oke, ini yuk silakan di unmute. Di unmute mikrofonnya. Kok belum? Ayam coklat enak ya. Coba di unmute lagi. Sudah, Mbak Jenny? Pau yang hijau stroberi ayam coklat enak ya. Di unmute. Layarnya lari kemana lagi? Mau tak klik tadi. Kemana Mbak? Oh ini Mbak Jenny. Dicoba lagi Mbak Jenny. Dicoba lagi. Ya, udah. Ya, nomor 5. Gaya. Halaman 77. Iya, tabel nomor 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Dibaca dulu. Kertas origami yang dibentuk, masa enggak? Iya, betul. Ya, dibaca dulu nomor 5 apa dibaca dulu. Iya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini contohnya plastisim dibentuk menjadi mobil-mobilan. Contoh lain menurutmu? Tadi yang barusan kamu sebut. Origami dibentuk jadi burung itu bisa. Iya, betul sekali ya. Kertas origami yang tadinya tidak ada lipatannya bisa berubah-ubah bentuk. Oke, terima kasih Mbak Jenny Moisen dari kelas 4B. Baik, ini sudah 40 menit untuk pelajaran IPA. Sebentar lagi akan dipotong oleh Zoom. Kita leave dulu, nanti masuk untuk batik ya. Oke, habis ini Mr. N for all. Terus kalian join lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.